Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan langsung membahas salah satu di antara silabus bahasan untuk menengah 3. Suara saya dapat terdengar ya Bu, Bapak sekalian? Dengar Pak. Iya, terdengar Ustaz. Ya. Di antara silabusnya yang akan kita bahas itu, pada kali ini kita akan membahas satu gaya bahasa yang disebut dengan uslubul istisna atau kalimat pengecualian. Dalam bahasa Indonesia disebut kalimat pengecualian, dalam bahasa Arab disebut uslubul istisna. Jadi jangan gunakan istilah jumlatul istisna. Karena dalam bahasa Arab itu hanya ada 2 jumlah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Bapak Ibu tahu bahwa yang dinamakan jumlah ismiyah itu adalah jumlah atau kalimat, bahasa Indonesianya kalimat ya, yang diawali dengan isim. Kalau saya kasih contoh, umpamanya at-talibu mahirun. Kalimat ini kan diawali dengan isim, yaitu at-talib. Karena kalimat ini diawali dengan isim, maka kalimat ini dinamai kalimat ismiyah yang dalam istilah bahasa Arabnya jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah. Intinya jumlah ismiyah itu adalah sebuah jumlah atau suatu jumlah yang diawali dengan isim. Ana muslimun. Ana itu isim. Dia jumlah ismiyah. Anti muslimatun. Anti itu isim. Dhamir itu adalah isim. Namanya isim dhamir. Anti muslimatun. Jumlah ini disebut sekali lagi dengan jumlah ismiyah. Berbeda dengan itu, kalau kalimat itu dibuka, diawali dengan kata kerja, apakah dia kata kerja lampau madhi atau kata kerja present sekarang yaitu mudhari'. Nah, kalimat semacam itu disebut jumlah fi'liyah karena awalnya fi'il. Jadi gampang sebenarnya, memilahnya itu mudah. Jadi hadirkan kalimat, kalau awal kalimat itu isim, sebut kalimat itu adalah kalimat ismiyah atau jumlatun ismiyah. Hadirkan kalimat, kalau awal kalimat itu adalah kata kerja, maka kita bisa namakan kalimat itu adalah kalimat fi'liyah atau jumlah fi'liyah. Nah, kalimat ismiyah maupun kalimat fi'liyah atau jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah bisa saja terjadi di dalamnya
sebuah pengecualian. Jadi pengecualian itu dalam bahasa Arab masuk ke dalam salah satu di antara jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi dia tidak berdiri sendiri sebagai jumlah yang ketiga begitu. Enggak begitu. Jadi perlu dikritisi, perlu dikoreksi Yang mana boleh kalau Kakak? ada yang mengatakan Yang ini yang 200 ya? Kalau ada yang mengatakan bahwa jumlah itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, dan ada jumlatul istisna atau jumlah istisnaiyah. Pembagian menjadi 3 begini ini keliru. Jadi tetap jumlah itu ada 2, ismiyah atau fi'liyah. Nah, di dalam jumlah ismiyah bisa terjadi ada pengecualian di dalamnya. Di dalam jumlah fi'liyah bisa juga terjadi ada pengecualian di dalamnya. Nah, coba Bapak dan Ibu sekalian lihat contoh ini ya. Yang pertama, coba bisa baca? Bisa. Coba baca. Agak kecil ya Pak ya, bisa di play ini. Tulisannya Ustaz nggak kelihatan. Bisa di play. Fasli ila Muhammad. Muhammad apa? Iya, illa Muhammad. Kelihatan. Nggak kelihatan? Dakhalatul lab. Coba itunya bisa dimainkan Pak, PowerPoint-nya Bisa di Zoom jadi- ya, Bu? Bukan, kalau di Zoom dari alatnya sendiri-sendiri ya, Bisa tetapi Ya bisa kita besarin aja. Kelihatan kalau di Kelihatan. laptop jelas. itunya persentase di ininya Pak, dimainkan PowerPoint-nya jadi play, diklik bawah. Apa slideshow-nya aja yang dimainkan Pak? Sebentar. Maaf Ustadz, yang kiri bawah Ustadz itu kan 72% Ustadz, kiri bawah, paling bawah. Ditambahin aja jadi 100% gitu. Kanan bawahnya Bapak. Kanan bawah maaf. Kanan bawahnya Ustadz. Bukan itu Ustadz, yang kanan bawah. Paling bawah Nah, ada ini dia. tulisan 72%. Kalimat ini terbaca apa tidak? Terbaca Ustaz. Kebaca. Nah, Terbaca itu. kelihatan. Coba baca itu. Terbaca Ustaz. Kebaca. Dakhalatul lab. Dakholat Fasli ila Muhammad. Dakhalatul bil fasli il tolabil fasli ila Muhammad. Lab. Nah, ini cara bacanya harus benar dulu. Sebelum kita menguraikan pengecualian, cara baca ini mesti tahu dulu. Cara bacanya tadi, dakhalat tullabu al-fasla illa Muhammadan. Dakhalat tullabul fasla illa Muhammadan. Udah ada cuma kurang apanya gitu tadi. Tanyaan. Tambahkan alif di ujung kata Muhammad. Dakhalat tullabul fasla illa Muhammadan. Cara bacanya dulu yang benar. Dakhala itu kata kerja madhi. Lalu at-tullabu, bacanya gitu. At-tullabu, pakai tasydid. Kenapa dhammah ba-nya? Bisa jawab? Fiil. Bukan. fa'il Ustaz. Karena dia Karena fa'il Ustaz. kedudukannya sebagai fa'il, betul.
Al-faslnya dibaca al-fas. La. Al-fasla. Kenapa al-fasla dibaca begitu? Maf'ul bih. Maf'ul bi. Nah, Bapak Ibu mesti ngeh. Itu bahasa Indonesia yang bagus tuh. Mesti ngeh banget, mesti tahu kedudukan kata masing-masing di dalam susunan ini. Sebab kalau kedudukan kata ini nggak jelas, nggak tahu mana fa'il, mana maf'ul bihnya, maka nanti ketika kita membahas istisna selanjutnya akan kacau, ya, penjelasannya nggak masuk, nggak bisa diterima dengan baik. Jadi saya ulang, dakhalat tullabu al-fasla illa Muhammadan. Ya. Dakholanya itu kedudukannya sebagai fi'il madhi. At-tullabunya itu sebagai fa'ilnya. Dia adalah pelakunya. At-tullab sendiri jamak dari apa? Talib. Dari at-talib. At-talib itu mufradnya dijamakkan menjadi at-tullabu. Jadi at-tullabu itu bentuk jamak yang artinya para siswa atau para mahasiswa. Para siswa itu telah masuk. Kan dakhola kata kerja lampau ya. Para siswa itu telah masuk. Pertanyaannya mereka memasuki apa? Jawabannya pada kata selanjutnya, al-fasla. Maka al-fasla itu menjadi objek yang dimasuki oleh mereka. Seandainya, kita olah kata dulu ini, seandainya dakhola ini, kita coba ganti dengan qoro'a. Al-faslnya kita ganti dengan Al-Quran. Saya ulang. Dakhola kita coba ganti dengan qoro'a. Al-faslanya kita ganti dengan Al-Quran. Coba baca sekarang. Qira'atul labu al-Qur'ana. Ya. Qira'atul labu al-Qur'ana. Harus na ya. Para siswa itu telah membaca Al-Quran. Sehingga kalau pertanyaannya siapa yang membaca, pelakunya siapa? At-tullab. Nah, pelaku ini yang harus dhammah, harus marfu'. Di sini dhammah tandanya. Apa yang mereka baca? Yang mereka baca adalah Al-Quran. Jadi objek yang mereka baca dalam bahasa Arabnya adalah maf'ul bih. Dia mesti mansub, maka dibaca Al-Qur'ana. Qara'a at-tullabu Al-Qur'ana. Ini nggak boleh ditukar-tukar. Harokatnya maksud saya nggak boleh ditukar. Kalau posisi boleh. Posisi boleh. Kalau mau mengatakan Qara'a Al-Qur'ana at-tullabu boleh. Ustaz.